Teman-teman, kali ini kita akan mendaki Gunung Arjuna, jalur Tambak Sari atau Purwosari. Jalur ini terkenal dengan jalur spiritualnya. Jalur Purwosari ini terletak di sisi timur Gunung Arjuna. Jalur pendakian ini masih sangat kental dengan aura mistisnya. Sebab banyak peninggalan dari zaman kerajaan Singosari setelah Wisnuwardana dan diteruskan oleh kerajaan Majapahit termasuk Hayam Wuruk. Saya sudah sampai di base camp Gunung Arjuna. Hari ini kita akan mendaki Gunung Arjuna jalur Tambak Sari atau Purwosari. Dari Makutoromo ini ya sampai Jawa Dipa itu 3 jam atau 3 jam setengah. Lanjut dari pos 3 lanjut ke pos 2. Estimasi waktu mungkin kurang lebih 1 jam setengah, paling lambat 2 jam. Ini tanda resmi kalau kita udah boleh mendaki di Gunung Arjuna. Bawa nggak? Wah, ada burung elang. Cantiknya. Nggak tahu jenis kelaminnya apa, bilang cantik. Base camp ini berada di ketinggian 825 mdpl. Karena ada ojek, kita ngojek saja biar lebih cepat ke pos 1. Gunung Arjuna ini merupakan gunung tertinggi nomor 3 di Jawa Timur setelah Gunung Mameru dan Gunung Raung dengan ketinggian 3.339 mdpl. Selain jalurnya yang terkenal mistis, jalur Purwosari ini atau Tambak Sari ini memiliki pesona alam yang sangat indah dan memiliki daya tarik tersendiri. Berarti dari base camp ke pos 1 ini lewatin kebun kopi ya? Kita sudah sampai di pos 1 Ontobogo. Kurang lebih tadi dari base camp 15 menit ya Bang ya? 15 menit. Sekarang kita mau ke sana dulu. Goa Antaboga ini diambil dari tokoh pewayangan yang bernama Sanghyang Antaboga alias Sanghyang Basuki. Dalam dunia pewayangan, wujud Antaboga ini seperti ular naga yang dipercaya sebagai dewa penguasa dasar bumi. Beliau dipercaya memiliki air suci Tirta Amarta sehingga memiliki kemampuan menghidupkan orang mati yang kematiannya belum digariskan. Ini jam 11 lebih 10 menit. Katanya dari pos 1 Ontobogo ini bisa naik ojek juga ke pos 2. Jadi untuk menghemat waktu kita akan naik ojek ke pos 2. Ini jam 11 lebih 10 menit kita dari pos 1 menuju pos 2. Jalanan menuju ke pos 2 menggunakan ojek. Konon di kawasan lereng Arjuna ini, terutama yang melewati desa Tambak Sari, Purwodadi, dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa, terutama kala agama Hindu masih dikenal erat dengan masyarakat Jawa. Dari perjalanan menuju pos 1 dan pos 2, kita akan banyak menemukan kebun kopi. Selain itu, kita akan bertemu situs Watu Kursi sebelum sampai ke pos 2. Dinamakan situs Watu Kursi karena jika dilihat dengan seksama, situs ini berbentuk menyerupai sebuah kursi. Kita sudah sampai di pos 2 yaitu pos Empuno di ketinggian 1308 mdpl. Ya. Jam 11 lebih 28 menit dari di sini kita udah jam 11 lebih 28 menit. Kurang lebih berapa menit tadi jalannya dari pos 1 ke 2? Sekitar hampir 20 menitan. 20 menitan ya? Ya, 20 menit. Ya, kurang lebih kalau naik ojek 20 menitan. Di pos 2 Tampuono ini juga terdapat Senang Dewi Kunti. Ya. Sekarang kita akan ke Senang Dewi Kunti dulu sebelum menuju ke pos 3.
Ini kita sudah sampai di Sendang Dewi Kunti. Bagi para pendaki yang mau ngambil air bisa di sini ya. Di dalam kisah pewayangan, Dewi Kunti merupakan ibu dari 5 Pandawa atau Panca Pandawa yang memiliki paras yang sangat cantik. Di areal pos 2 ini selain ada Eyang Sekutram sama Sendang Dewi Kunti, di sini juga terdapat petilasannya Eyang Abiyosho ya. Ini. Eyang Abiyasa dalam kisah pewayangan, beliau dikenal sakti dan bergelar bagawan. Beliau juga dipercaya memiliki umur yang panjang sehingga bisa melihat cicitnya dari kecil lahir. Selain Sendang Dewi Kunti dan petilasan Eyang Abiyasa, di pos 2 ini juga terdapat petilasan Eyang Sekutram. Ini jam 12 lebih 20 menit, kita akan lanjut ke pos 3, yaitu pos Eyang Sakri. Kalau kita ke Gunung Arjuna, kita bisa lewat sini. Kalau sebelah sana Putuk Lesung, sana ke daerah Putuk Lesung ya. Ayo kita jalan lagi. Dari pos 2 menuju pos 3 ini jalurnya masih saya lihat tanah dan berakar. Tapi ada sih batu. Ini nih. Belean. Kita sudah sampai di pos Eyang Sakri jam 12.30. Berarti kita kurang lebih jalannya 10 menitan ya. Nah, pos Eyang Sakri ini berada di ketinggian 1442 mdpl. Ayo. Dari pos Tampuwono menuju pos Eyang Sakri ini tidak terlalu jauh ya teman-teman. Makanya cuma menghabiskan waktu kurang lebih 10 menit perjalanan menuju ke sini. Jam 12 lebih berapa nih? 35 menit. Kita akan lanjut menuju pos 4. Ayo kita menuju pos 4. Perjalanan menuju pos 4, jalurnya sudah mulai menanjak dengan tekstur tanah dan bebatuan. Kenapa disebut batu? Mungkin karena bentuknya hitam, keras, dan padat. Kalau bentuknya halus dan lembut, mungkin itu bulu tikus. Treknya sudah mulai bebatuan. Jalur menuju pos 4. Semangat. Sebelum kita menuju ke pos 4, kita akan melewati dulu Alas Tengah. Nah, dari pos 3 ke Alas Tengah ini kita kurang lebih memakan waktu 20 menit. Soalnya sekarang ini jam 12.55 kita sampai di sini.
Ini Alas Tengah ini di ketinggian 1538 mdpl. Kurang lebih kita jalannya itu 350 meter ya kalau nggak salah. Itu padepokannya Sang Hyang Wenang. Kita foto-foto dulu ya. Ini jam 1 siang pas, kita akan lanjutkan ke pos 4 dari Alas Tengah ya. Ini jalannya sudah berlahan-lahan. Pasti Siapa? pasti naik. Masih nanya. Kada ke puncak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk jalan-jalan. Kok tumben nggak lari? Belum pernah dengar kata pepatah nih. Apa tuh? Lupa. Ada yang pernah bilang, hidup itu perjalanan bukan pelarian. Ah, siap bosku. Karai, Ya. kita kan lagi mendaki nih di Gunung Arjuna. Ya. Ya. Kan ada filmnya ya, Ya. yang apa namanya Mahabharata, Ya. Serial Mahabharata. serial Mahabharata. Nah, pernah nonton nggak? Pernah. Oh pernah. Langganan bapakku. Oke, kalau pernah nonton, coba apa namanya contohkan satu tokoh yang paling melekat di perfilman itu. Menurut Kak Citra siapa? Kalau orang-orang pasti bilangnya kan Arjuna, kalau nggak itu ada Krisnanya. Kalau di otak sih yang paling melekat itu ada Sengkuni. Sengkuni. Gimana contoh gerakan Ini Sengkuni? kalau nggak salah dia. Ini jalannya. Hai keponakanku. Kalau nggak salah ya. Iya, Tapi iya, hebat loh yang mainin filmnya tuh. Orang yang paling tercerdas itu Sangkuni. Sengkuni. Ya, cerdas tapi lucu ya. Oke Kak Citra, Sengkuni. Kalau Kak Rai? Kalau saya jelas, saya pasti milih seorang Arjuna. Kenapa Arjuna? Karena di antara 5 saudaranya, Arjuna lah yang paling gigih dan memiliki pikiran tajam. Arjuna juga memiliki karakter yang sangat tangguh, gigih, dan suka melakukan tapa berata, sehingga dia bisa mendapatkan panah yang bernama panah Pasupati. Si Arjuna. Berarti kita harus gigih kayak Arjuna. Arjuna ya. Oke, yang lagi satu. Siapa? Kenapa saya Arjuna? Karena ketika dia bertapa, bahkan para dewa pun menurunkan 7 bidadari, dia pun tidak akan Goyah. terganggu, tergoyang atas meditasinya. Bahkan bidadari yang paling tercantik pun dia turunkan, tidak pernah terganggu dalam konsentrasinya. Berarti kita harus punya pemikiran seperti Arjuna. Tetap Mantap, tajam. Tetap tajam. Tajam. Fokus Puncak. sampai puncak. Oke. Tapi Ya. keselamatan tetap nomor 1. Oke, mantap. Ini lumayan kita istirahat ya. Ayo kita lanjut yuk. Let's go. Istirahat ngobrol-ngobrolin Arjuna. Tuh jalannya menuju. Kalau ke kanan ini udah dapat tunjuk kita ke Goa Wejangan. Goanya berada di sana. Kalau kita ke atas ke puncak sana ya. Kita sudah sampai di pos 4 yaitu pos Eyang Semar. Pukul jam 1 lebih 40 menit. Kurang lebih kita jalannya ada sekitaran 1 jam perjalanan ya. Pos 4 ini berada di ketinggian berapa nih? Coba saya lihat dulu. 1739 mdpl kalau nggak salah. Kita mau mengaturkan canang terlebih dahulu. Secara filosofi, dari zaman peradaban hingga sekarang ada perwujudan Semar.
yang dimana sem yang artinya gelap atau peteng dan mar yang artinya padang atau terang. Jadi semar dapat diartikan keseimbangan. Di sekitar area yang semar terdapat 3 payung berwarna kuning emas, hitam, dan putih yang mencirikan dari agama Hindu. Dalam wujud pewayangan, beliau dianggap sebagai penasehat Raden Arjuna yang memiliki rambut jambul di depan, mata lebar, alis tebal, perut buncit, dan membawa senjata. Tadi kan kita mengaturkan canang. Kalau yang nggak tahu apa itu canang, ya akan dijelaskan oleh Bapak Guru Agama kita. Oke, mumpung kita di sini ya, karena di sini banyak ada tempat sakral. Kita sebagai agama Hindu selalu kemana-mana itu membawa yang namanya sebuah canang. Mungkin canang itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti dari kata can, yang artinya keningan. Jadi keningan untuk kita memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Maka dalam canang tersebut, dalam pekerjaan perkara tersebut, canang itu berisikan ada daun, ada buah, dan ada bunga. Maka itu jadikan satu. Itu berdasarkan sumber pusaka suci kita, Bhagwan kita. Dari sana ada patram, puspam, palam, toyam. Yome batia prasyati talham upatam karyasyami prayatanamah. Siapapun yang memujaku dengan mempersembahkan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku terima persembahannya sebagai orang yang berhati tulus ikhlas. Berarti intinya canang itu ucapan rasa syukur ya? Ya, tepat sekali. Ucapan rasa syukur dan sebagai juga media komunikasi kita sebagai umat manusia terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa, leluhur, maupun tempat yang kita anggap kita sucikan atau yang kita sakralkan. Itu bisa kita pakai menggunakan celana canang. Berarti lebih tepatnya di Hindu Bali ini ya? Ya, Hindu Bali. Ya, itulah arti canang. Ayo kita sekarang jam 2:12 kita akan lanjut menuju pos 5. Mangku Turomo. Mangku Turomo. Mangku Turomo gitu ya. Ayo kita lanjut. Tongkat aja. Sebelum ke puncak juga saya ngeliat arca ya, itu kelihatan nggak ya? Coba di tweet alias zoom, dah. Kalau terlalu ngezoom dikecilin lagi, tweet. Kelihatan nggak? Ayo kita lanjut menuju pos 5. Ya muka aku di zoom banget nih. Gigiku gede-gede ya. Tapi udah aman. Jadi pasang pagar, ada yang nyuri. Ayo. Di jalur menuju pos 5 ternyata lagi ketemu arca ya. Yuk lanjut lagi. Perjalanan menuju Mangkuturomo memiliki medan yang menanjak dan kemiringan yang cukup curam, sehingga kita harus berhati-hati dan memerlukan tenaga lebih ekstra. Kita sudah sampai di pos 5, yaitu pos Mangkuturomo. Ada di ketinggian 1873 mdpl. Kalau nggak salah kita dari pos 4 ke pos 3 ini kurang lebih jalannya tuh 600 meter. Ini jam 2:38 menit. Berarti kurang lebih kita jalan 20 atau 30 menit ya? Kurang lebih 30 menit ya? 30 menit. Ya kurang lebih lah 30 menit kita jalan dari pos 4 menuju pos 5 ini. Yuk kita ke atas. Di atas tuh ada altar. Altarnya itu kalau nggak
salah namanya Wahyu Makuturumo. Ayo atas. Itu altarnya. Kita akan mendirikan tenda di pos 5 ini ya, karena tadi kita sudah pertimbangkan karena airnya lebih dekat berada di pos 5, yaitu di atasnya pos 5, tentunya di bawahnya pos 6. Ya, jadi kita akan mendirikan tenda di sini. Tapi nanti summitnya mungkin kita agak lumayan jauh dari pos 5 ya. Sore ini kita mau nyari air dulu di sumber mata air yang ada di bawah Candi Sepilar, di sebelah kanan ya. Ini Candi Sepilar ini ke atasnya. Ini Candi Sepilarnya, ngambil airnya belok kanan ke sana. Ya. Kita nyari air. Jalur menuju mata air berada di atas pos 5 dan di bawah pos 6. Jalur menuju pos 5 mata air ini berjarak sejauh kurang lebih 250 meter dari jalur masuk sebelah kanan pos 6. Jika teman-teman ingin mengambil air di sini, teman-teman harus sabar dan mengantri karena aliran airnya tidak terlalu deras. Contohnya kan dengar-dengar kan apa sumbernya lagi macet. Sumber air di Atas belum ya. Nah, Sumber air di atas pos 5, di bawah pos 6. Nongkrong dulu di sini. Nongkrong. Kita masak-masak dulu. Kita pakai bumbu rajang. Ini ada bacanya. Bumbu rajang asli Bali. di endorse ya? Enggak juga. Pakai masak sayur. Kemungkinan nanti kita summitnya jam 11 malam lah, kurang lebih jam 10 atau jam 11 malam. Sekarang kita tidur dulu biar bisa bangun untuk summit ya. Tenang, aku tuh rajin bangunnya tiap hari di rumah. Jam 4:30 aku biasanya bangun. Tidur jam berapa? Enggak, jam 4:30 aku emang bangun. Tidurnya jam 2. Iya, bangun aja jam 4:30 ke kamar mandi. Habis itu tidur lagi. Tidur lagi. Berdoa biar diberi kelancaran, keselamatan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ini kita jam 11.30 kita akan menuju puncak. Ayo kita ke pos 6. Ini tangga menuju Candi Pilar. Ayo, gas. Pendakian Gunung Arjuna, jalur Wolosari atau Tambak Sari memiliki pantangan dilarang menggunakan pakaian yang dominan berwarna merah dan dilarang mendaki berjumlah ganjil. Jika jumlah anggota kelompok kalian berjumlah ganjil, bisa mengenapinya dengan tongkat kayu atau trekking pole. Ini jam 11.35, kurang lebih kita jalan 10 menit ya. 10 menit. Sekarang kita lanjut ke pos 7. Pos 6 ini itu adalah Candi Sepilar untuk pos 6-nya.
Dari pos 6 menuju pos 7 memakan waktu kurang lebih 1-2 jam perjalanan tergantung dari kecepatan kalian dan menempuh jarak kurang lebih 1 km. Pos 7 atau Jawa Dipa merupakan tempat camp terakhir sebelum menuju puncak Gunung Arjuna. Kita sudah sampai di pos Jawa Dipa atau pos 7 jam 12:35. Berarti kurang lebih dari pos 6 ke pos 7 itu jalannya 1 kilo. 1 jaman dari pos 6 ke pos 7 ini mungkin ya. Kita mau istirahat dulu sebentar, habis itu baru lanjut naik ke atas. Ayo. Ini kita mau istirahat dulu, suhunya 13 derajat. Pantas. Wah, semangat. Kalau gimana berarti naiknya nih kurang lebih 5 jaman berarti ya. Perkiraannya paling ini ya. Kita mau istirahat dulu. Ayo. Ini jam 1:22, kita akan lanjut ke puncak. Sudah sangat dingin sekali nih kalau diam terlalu lama. Ayo jalan. Ini kita sudah berada di ketinggian 2.300. Coba lihat deh, kota Malang apa kota apa itu? Ada yang tahu nggak? Kita foto-foto dulu ya. Soalnya ini masih jam 1:30. Ini masih jam 1:30, jadinya kita pelan-pelan aja. Sambil nunggu sesi gantian untuk berfoto. Lihat itu. 2, 3. Bang, kepalanya kayak Ultraman tuh. Kita sudah sampai di Tanjakan Sambat. Ingat ya, bekal air yang cukup karena jalurnya lumayan nanjak dan jauh. Ya, sebelum summit persiapkan dulu airnya ya. Abang udah kayak naik gini ya? Kayak naik banana boat. Saya mau ke sana ya. Sini diamnya agak susah. Jika teman-teman melakukan summit di Gunung Arjuna jalur Purwosari ini, disarankan teman-teman membawa air secukupnya. Karena jalur summit di gunung ini lumayan cukup jauh dan terus menanjak, tidak ada bonusnya. Selain itu, teman-teman juga disarankan menggunakan masker atau buff karena jalur di sini sangat berdebu. Ini katanya kita sudah berada di hutan alas Lelijiwo ya. Kemungkinan ini kita ke Pelawangan berapa jam bang kira-kira bang? Kurang lebih 1,5 jam enggak ya? Kurang lebih. Paling lambat itu. Menuju Pelawangan kurang lebih 1,5 jam. Ayo semangat yuk. Gimana para saksi? Arjuna. Ini kita jam 2:30 berada di area campnya Alas Lelijiwo, ketinggian 2.550 mdpl ya. Kita mau pelan-pelan aja naik ke atas biar nggak terlalu dingin nanti sampai di puncaknya. Berarti habis Alas Lelijiwo ini kita ke Pelawangan ya. Lanjut ke Pelawangan habis ini. Habis dari sini kita lanjut ke Pelawangan Arjuna. Kayaknya senterku udah mulai
Tutup. Tutup ya. Bawa sih gini. Karena kami tidak bisa menahan rasa ngantuk, kami sempat ketiduran di jalur pendakian saat beristirahat selama perjalanan menuju Pelawangan. Kami banyak melakukan istirahat karena kami juga tidak ingin terlalu pagi sampai di puncak, mengingat kami semua takut kedinginan. Walaupun demikian, kami bersyukur dapat menyaksikan matahari yang terbit dari arah timur yang sangat cantik dan indah sekali. Lihat itu, keren banget kan? Sebelum sampai Pelawangan, kita menikmati dulu matahari terbit yang indah. Tapi mataharinya dikelilingi kabut ya. Sudah sampai di Pelawangan jam 5:30 pagi. Nah, di sini 3091 mdpl. Jam 5:20 kita akan lanjut ke puncak. Setelah melewati pertemuan jalur Purwosari dan jalur Lawang, kami disuguhi hamparan padang rumput yang cukup luas, serta pepohonan cantiki dan pepohonan edelweiss di sepanjang jalur pendakian. Kita sudah sampai di puncak Gunung Arjuna jam 6:35. Kita tadi jalan dari pos 7 itu kurang lebih 1:30 malam ya. Tadinya berapa ya? 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 7. Anggaplah gitu ya, 6 jam ya. Kurang lebih 6 jam. Tinggi Gunung Arjuna ini 3.339 mdpl. Biasanya disebut
puncak Ogal Agil. Yuk fotonya. Tidak memerlukan waktu yang lama, kami semua sampai di puncak Gunung Arjuna yang dikenal puncak Ogal Agil dengan ketinggian 3.339 mdpl. Sekarang kita akan turun ke tempat kita camp. Tapi karena kemarin sih, tadi waktu berangkat summit kita gelap, pas di Candi Sepilar tuh gelap ya, jadi kita pas turunnya sama kita turun. Sekarang kita mau ke Candi Sepilar karena tadi tidak sempat lihat karena gelap ya. Yuk, sekarang kita lihat. Gue ngerekam. Iya benar nih, aduh. Mekipu. Ini mau make up terus kan. Tolong anak siapa ini, tolong. Ini adalah make up yang dipergunakan untuk mendaki gunung. Caranya. Stop nih. Saya sudah sampai di pos 5. Mau turun sekarang, sampai ketemu di petualangan berikutnya.